Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Mutmainah dengan NIM 220802501003 dari kelas A, jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Seni Drama, Tari dan Musik, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang seni tari pada tingkat SMP kelas 9 dengan pokok pembahasan fungsi dari tari tradisi. Nah, sebelum itu, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan fungsi tari tradisi dalam konteks budaya. Nah, apakah kalian tahu apa saja fungsi dari tari tradisional? Sebelum itu, yuk simak dulu pengertian dari tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan masyarakat di daerah tertentu. Nah, tari tradisional juga merupakan salah satu tarian yang berasal dan terbentuk dari suatu masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang akan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Adapun 3 fungsi dari tari tradisional yaitu pertama, tari sebagai sarana upacara. Ini berfungsi hanya akan ditampilkan pada saat tertentu dan biasanya disertai dengan sesajen dan diiringi dengan bunyi-bunyian sebagai pertanda dari sebuah ritual upacara. Tari yang berfungsi sebagai sarana upacara atau ritual bersifat sakral sehingga terdapat aturan-aturan khusus baik dari segi tempat, penari, bahkan waktu pelaksanaan dan aturan-aturan lainnya. Yang kedua ada tari sebagai sarana hiburan. Ini berfungsi untuk ditonton atau dinikmati sebagai sebuah sarana konsumsi masyarakat dan sebagai sebuah sarana hiburan untuk masyarakat. Tari ini memiliki tujuan untuk menghibur tanpa menekankan nilai estetis dan komersial, dan biasanya tari ini ditarikan secara berkelompok. Yang ketiga, tari sebagai sarana pertunjukan. Ini berfungsi sebagai pertunjukan yang lebih mementingkan bagian keindahannya dan bukan pada segi hiburannya. Tarian ini memiliki tujuan untuk mempertunjukkan sesuatu yang bernilai seni tinggi dan berusaha menarik perhatian penonton. Nah, ternyata tari sebagai sarana pertunjukan ini akan sangat memperhatikan nilai-nilai keindahan dalam segi gerak, tata rias, tata busana, dan tata teknik pentasnya. Perbedaan dari ketiga fungsi tersebut yaitu yang pertama, kalau tari hiburan untuk bersenang-senang dan tidak resmi. Kalau yang kedua itu kalau tari pertunjukan, tari yang dipertunjukkan pada banyak orang bersifat resmi dan serta teratur. Dan yang ketiga yaitu tari upacara. Ini tarian yang digunakan sebagai sarana upacara dan ditampilkan pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Baik, di sini ada contoh gambar. Gambar pertama yaitu tari tortor dari Sumatera Barat. Ini berfungsi sebagai sarana upacara. Dalam tarian ini, masyarakat Batak akan disajikan pada pelaksanaan adat baik yang berhubungan dengan kematian ataupun sukacita, serta sebagai sarana dalam penyampaian batin kepada roh-roh leluhur maupun kepada orang yang dihormati. Gambar kedua yaitu tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Ini berfungsi sebagai sarana hiburan yang menceritakan tentang kisah anak muda dalam mencari jodohnya. Pada panduan geraknya menggunakan gerak Melayu Deli dengan 12 macam gerakan. Gambar ketiga yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, tari ini terinspirasi dari keindahan burung merak dan dikenal karena gerakannya yang elegan dan kostumnya yang memukau. Gerakan ini diambil dari tingkah laku merak jantan yang ketika ingin menarik perhatian betinanya. Dan tari merak ini berfungsi sebagai sarana pertunjukan. Nah, itu tadi materi tentang fungsi dari tari tradisional untuk kelas 9 tingkat SMP. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.